Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumainah, INPM 2022070805, lokal 3B non reguler, tempat tanggal lahir Buha 04 September 1998, agama Islam, alamat rumah Jalan Ahmad Yani, Desa Bungur, RT 2, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 71663. Status belum kawin. Pekerjaan perangkat desa. Nomor telepon 0822 3815 8960. Email jumaina0409 _ Instagram j_jumainah01. Telegram Jumainah. Komputer sejauh yang saya tahu. Istilah komputer berasal dari kata Latin computer yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi untuk menghasilkan sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi untuk melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung yang pertama, disebut mesin analitikal. Selain itu, sebagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak alat rumah tangga, khususnya panel dari permainan video, juga mencakup telepon genggam, perekam kaset video, PDA, dan banyak sekali dalam rumah tangga, industri, otomotif, dan alat elektronik lainnya. Semua berisi sirkuit elektronik seperti komputer yang memenuhi syarat Turing lengkap di atas, dengan catatan bahwa program dari alat ini seringkali dibuat secara langsung di dalam CD-ROM yang akan perlu diganti untuk mengubah program mesin. Maksud khusus komputer secara umum dikenal sebagai microcontroller atau komputer benam. Oleh karena itu, banyak yang membatasi definisi komputer kepada alat yang dimaksud. Pokoknya adalah pengolahan informasi daripada menjadi bagian dari sistem yang lebih besar seperti telepon, oven, microwave, atau pesawat terbang, dan dapat diubah untuk berbagai maksud oleh pengguna tanpa modifikasi fisik. Komputer pribadi (PC) adalah macam utama komputer yang mendapat definisi ini. Komponen komputer secara utuh. 1. Prosesor. 2. Memori. 3. Motherboard. 4. Casing. 5. Power supply. 6. CD-ROM. 7. Monitor. 8. VGA. 9. Hard disk. 10. Kabel power. Jenis-jenis komputer yaitu komputer desktop,
Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolahan. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Jenis komputer kedua yang mungkin kamu kenal adalah komputer laptop, yang biasa disebut laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkanmu menggunakannya hampir di mana saja. Komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar yang sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. The iPad adalah contoh dari sebuah tablet. Server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Fungsi komputer yaitu data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Penyimpanan data. Fungsi dari Stroke adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan dalam memori internal komputer maupun memori eksternal komputer. Keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy, ke kertas, dicetak sebagai 3 dimensi, model, dan lain-lainnya. Manfaat komputer. Memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasakan mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Berbagai manfaat komputer yaitu bisa kamu rasakan. Dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Penunjang pendidikan. Penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk memberikan materi pelajaran hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer.
Siswa akan lebih dalam memahami materi pelajaran. Berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis ini, kamu bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, programmer, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman seperti ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online yang dimana juga menggunakan komputer. Media hiburan. Banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya saja dengan menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet, membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan penggunaan untuk menikmati hiburan yang disediakan. Cara kerja komputer. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Komputer kebanyakannya masih menggunakan arsitektur von Neumann yang diusulkan pada awal tahun 1940-an oleh John von Neumann. Bidang yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya teknologi komputer sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. 2. Bidang pendidikan. 3. Bidang kesehatan. 4. Bidang militer. 5. Bidang perhubungan semua matra. 6. Bidang pertanian. 7. Bidang seni dan budaya. 8. Bidang infrastruktur. 9. Perdagangan. 10. Bidang automotif. 11. Bidang sosial dan agama. 12. Bidang-bidang lainnya lagi seperti perpajakan dan perbankan lainnya. 3 komponen sistem komputer. 1. Hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processor device, dan strong device. 2. Software atau perangkat lunak. Komputer sistem politik selanjutnya adalah software, berkebalikan dari hardware. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjelaskan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai sistem software aplikasi dan software tambahan. 3. Brainware. Komputer terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jika brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah
programmer, sistem analis, operator, dan administrasi. Dan itulah penjelasan komputer yang saya tahu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.